Bismillah, Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah di pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali, yang dimana di pagi hari ini insya Allah kita akan berbincang dengan saudara kita mengenai proses hijrahnya beliau. Mungkin ada ibrah yang bisa kita dapat dari proses hijrahnya beliau. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Muklas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kehadiran kita di sini Pak untuk berbagi pengalaman Ya. dengan proses hijrahnya Bapak. Yang saya mau tanyakan, di proses hijrahnya Bapak, bagaimana pertama-tama kali Bapak bisa mengenal sunnah? Ya, pertama kali saya mengenal sunnah, yang jelas pertama kali sebab saya matanya keadaan buta. Masya Allah. Keadaan mata buta, jadi akhirnya saya itu di rumah terus sendirian karena saya tidak boleh nyetel TV apa itu. Akhirnya saya kesepian. Setelah saya kesepian, akhirnya saya nyetel TV. Akhirnya ya cuma malam Jumat adanya Jumat. Kita setelah ada tahlil selesai doa, setelah doa terus kita lihat TV. Yang pertama kali ada terus main musik-musikan. Setelah main musik-musikan terus ada saya dinampakkan nonton terus kuburan para wali. Setelah itu saya masalah lihat para wali itu, hati saya terus tidak cocok dengan akidah saya. TV itu langsung kita matikan pertama kali itu. Subhanallah. Jadi proses pertama kalinya Bapak mengenal sunnah gimana Pak? Pertama kali, terus setelah itu saya di ruangan keluarga, terus anak aku nyetel TV pelan-pelan, kebetulan TV Roja Ustadz Yazid. Masya Allah. Itu pertama kali. Setelah saya dengar itu, aku permisi sama anak masuk kamar, apa ini Wan, pengajian apa gitu kan. Ini Pak, dia takut anak saya detail itu kan. Apa yang Bapak dengar dari TV tersebut Pak, yang Bapak bisa tangkap itu? Yang bisa tangkap mengenai waktu itu, karena ya mungkin sudah di tengah-tengah, mengenai uang riba. Saya pertama kali uang riba, terus akhirnya saya pernah seumur hidup saya mungkin utang bank 2 kali zaman dulu, 1,5 juta dengan 3,5 juta. Akhirnya saya ketakutan, ini kalau aku hartanya mengembang, aku langsung bilang sama orang rumah, aku pokoknya ini aku khawatir nanti tuntutan nanti di akhirat mengenai saya sebagai tanggung jawab keluarga. Aku mau jual mobil untuk membangun jalan. Udah besok cari duit lain, Mbak. Aku sekarang pokoknya ini jual mobil dulu aku. Segera aku rasa takut aku. Ya kalau tahu masih tahu umur saya sampai hari besok, Pak ini tuh. Jadi langsung saya mobil kita jual. Terus langsung aku mau bangun jalan pondok pesantren Kasiful Ulum, tapi di situ itu kata Ustadz kita itu termasuk jalan pertamin, jadi tidak boleh dibangun. Akhirnya saya terus ngape ayu saya yang di Jawa, terus ada ndak jalan-jalan yang di daerah kampung kita akan dibangun. Ada sekali, ada. Akhirnya saya terus jual mobil cepat, langsung saya untuk membangun jalan di daerah Jawa saya, kampung kelahiran saya. Langsung saya manggil kawan saya, suruh beli mobil saya, langsung uang kirimkan. Ya pemirsa, itulah ketakutan seorang hamba kepada Allah setelah mereka mengetahui ilmu
Ya, pentingnya kita menuntut ilmu. Awal mulanya Bapak, asbab mendapat hidayah gimana Pak? Ya, asbab mendapat hidayah yang jelasnya terus saya selalu terus mendengarkan TV Roja. Jadi saya bisa untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang hak kita bagaimana bisa untuk mengamalkan perintah-perintah Allah, yang larangan kita bagaimana berusaha saya tinggalkan. Nah, itu yang pertama kali. Terus ada di tempat kita kemarin di pondok pesantren ini Al-Qasim, saya itu pas waktu ada Ustadz Khalid, langsung saya mau terus nengok itu langsung. Wah, sekali nengok sama istri saya, semua anak menantu saya rame-rame, langsung aku terus tambah mantap hati saya, mantap hati saya. Yakin inilah agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah. Jadi memang benar-benar inilah yang amalan sunnah. Jadi dari dulu saya saya pertama dari sudah masuk terus sudah kami inilah ini yang sebenarnya. Aku yakin terus aku tetap mau akan masuk masalah jamaah salaf inilah. Jadi manhaj salaf ya. Iya, madhab salaf inilah. Itulah saya keyakinan kita tambah kuat itu. Jadi mengenai saya terus urusan macam mana, yang pondok kita An-Nur, pondok sana. Ya salah pondok ya sudah, barang itu ibaratnya sudah. Masya Allah, Bapak dulu pernah mendirikan sebuah pondok ya gitu Pak ya? Astagfirullahaladzim, ya itu titipan dari Allah, saya tidak punya apa-apa ya. Ada nggak hambatan tatkala Bapak setelah hijrah ini? Ada hambatan? Ya hambatan itu mungkin tidak perlu cuma memang ujian. Tapi ya walaupun ujian ini ya saya ingat terus saya mengenai zaman Rasulullah, zaman sahabat Abu Bakar, Umar dan Abdurrahman bin Auf kena ujian kan? Ujian. Saya juga ini ada ujian. Jadi ujian besar, tapi aku ingat itu, jadi aku menyadari Abdurrahman bin Auf kan orang paling terkaya dulu kan, sampai tahan hijrah ke Madinah, hartanya ditinggalkan semua. Saya ingat itu, aku jadi tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Iya. Bagaimana perbedaan yang Bapak rasakan sebelum dan setelah hijrah? Sebelum dengan sesudahnya, sekarang alhamdulillah kita ya sudah memang ya berpikir, kita maksudnya sampai kita pikir inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku aku serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, maaf Pak, keterbatasan yang Bapak miliki tentu menyulitkan Bapak untuk menghadiri sholat berjamaah dan menghadiri majelis-majelis ilmu yang ada di kota ini. Bagaimana kiat-kiat Bapak? Alhamdulillah ya, saya memang karena sudah sama sekali tidak nampak memang ini kan bayangan tidak nampak. Jadi alhamdulillah istri saya itu siap setiap waktu, walaupun hujan lebat dia tetap mengantarkan saya untuk pergi ke masjid-masjid kita yang di sana itu, yang di tempatan kebun sawit. Kalau istri saya mau tidur, dia minta maaf masih dengan saya. Sebetulnya saya yang minta maaf. Setiap mau tidur, istri selalu meminta maaf. Minta maaf atas apa itu Pak? Atas dengan saya, dengan suami, kalau ada kesalahan-kesalahan. Oh, dalam setiap hari itu Pak? Iya, setiap malam. Jadi setiap malam itu? Setiap malam minta maaf kalau ada kesalahan, kekeliruan apa. Padahal saya yang merepoti untuk nganter setiap waktu. Orang sini tahu semua kan. Jadi jaraknya rumah Bapak ke masjid itu kira-kira berapa jauh Pak? 600-an meter. Oh, 600 meter. Ini pulang balik dijemput. Jadi itu Bapak lakukan di 5 waktu apa gimana Pak? 5 waktu terus. Masya Allah. Subuh pun juga Pak? Subuh macam itu. Walaupun hujan lebat. Hujan lebat istri siap. Apakah ada penolakan dari istri tatkala hijrah ini kan dari yang lama
ke yang sekarang gitu, apakah ada perbedaan? Kata istri sudah dia ikut sama mendengarkan TV Roja ini itu memang inilah yang sebenarnya. Jadi dia langsung mendukung. Jadi mendapat hidayah sunnah itu sama Pak ya? Iya ya sama, tidak ada bedanya suami istri. Ya. Jadi anak-anak sudah mulai mengenal juga ya Pak ya? Iya. Bapak kenalkan ya Pak ya? Iya. Masya Allah. Ya, sudah. Kalau Bapak untuk menghadiri kajian-kajian rutin yang ada di kota ini, majelis-majelis ilmu itu, Bapak kan cukup jauh tuh dari sini. Iya. Jadi yang ada yang mengantar Pak ya? Iya anak. Masya Allah. Keluarga dibawa juga Pak? Iya bapak semua. Masya Allah. Bapak sudah berapa lama mengenal sunnah Pak? Mulai kemarin jur di anung ini kalau dengar TV ya sudah datangan tahun lah. Berapa? Setengah tahun ada sudah dengar TV ya. 6 bulan Pak? Iya yang 6 bulan. Ya lebih kurang setengah tahun Pak ya? Iya. Saya memang kemarin belum tahu Nudobe apa ini itu di sini belum tahu masih. Jadi aku dengarkan TV dulu. Cuma pikiran saya kemarin kalau ndak ada di Jambi, saya memang mau pikir-pikir mau hijrah di Jawa. Mau hijrah ke Iya, Jawa, mau hijrah saya. Mau nyari di sana. Mau nyari ke sana. Iya. Rupanya di Jambi ada. Iya, di Jambi tahu-tahu ada denger inilah baru saya mantap, iya. Pak. Usianya udah berapa, Pak? 73 tahun. Iya, Pak. Masya Allah, itu jarang-jarang Pak di usia senja begini orang mendapat hidayah sunnah. Baik pemirsa, itulah bincang-bincang kita bersama Pak Muklas. Semoga ada ibroh dan hikmah yang bisa kita ambil dari proses hijrahnya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.